Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau kabar ibu hari ini alhamdulillah baik. Anak-anak jangan lupa ya selalu menjaga kesehatan kalian. Nah, kali ini materi kita masih berhubungan dengan materi minggu lalu. Anak-anak masih ada ingat materi minggu lalu? Ya, benar sekali, hukum Newton. Anak-anak, ada yang tahu bunyi hukum Newton 1? Ya, Radit. Betul sekali atas penyampaiannya. Nah, ibu ulang ya. Bunyi hukum Newton 1 yaitu sebuah benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada residu rangkaian yang bekerja pada benda tersebut. Anak-anak ada yang tahu rumus hukum 1 Newton? Ya, Rizka, betul sekali. Bahwa rumus hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini itu menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan suatu benda bergerak. Dan yang kedua, mengetahui hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, ibu akan mengilustrasikan atau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, kalau berangkat dari rumah ke sekolah naik apa? Oh, kalian naik motor. Nah, baik. Ibu akan menyuruh kalian mengamati ketika kalian berada di mobil. Tiba-tiba, sopir mobil itu merem mendadak. Apa yang akan terjadi pada kalian? Dan yang kedua, apa yang dibutuhkan sebuah mobil untuk capai ke tujuannya? Anak-anak, ada yang bisa jawab tentang pertanyaan ibu? Ya, Rizky? Oh, Rizky terdorong ke depan. Kalau Aulia? Ikut terdorong ke belakang ya? Oh, oke. Nah, kalau untuk mobil yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuannya apa? Afni? Oh, betul sekali. Percepatan. Anak-anak, ada yang bisa menarik kata kunci dari ilustrasi ibu tadi? Untuk ilustrasi yang pertama ada bisa? Aulia? Ya, benar sekali untuk pendapat Aulia yang mengatakan bahwa setiap benda diam atau bergerak dengan kecepatannya konstan. Untuk ilustrasi yang kedua, ada yang bisa? Ya, kembali ke Rizky. Ya, betul sekali pendapat Rizky. Nah, ibu mengulang pendapat Rizky ya, bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, dari kata kunci ini, ibu akan membagi anak-anak dengan 2 kelompok. Nah, anak-anak dapat menentukan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan teman kalian. Anak-anak, setelah kalian duduk dengan teman kelompok kalian masing-masing, ibu terlebih dahulu membagikan lembar kerja kalian atau lembar kerja peserta didik. Kalian sudah membentuk kelompok kalian masing-masing ya? Sudah, Bu. Nah, di atas meja kalian sudah ada terdapat alat dan bahannya. Nah, untuk kegiatan pertama itu hukum Newton 1, alat bahannya kan ada gelas, kertas, dan hukum Newton 2, ada kelereng, dan kertas jilid. Nah, untuk melakukan percobaan ini, kalian akan mendapatkan LKPD. Nah, ini LKPD kalian. Harus ibu tadi ini. Ya. Nah, di
menyimpankan gelas ke kertasnya. Baru kalian amati ketika kalian sudah menariknya secara perlahan dan secara cepat. Baik anak-anak, silakan lakukan untuk percobaan hitung metode 1. Nah, amati apa yang terjadi. Lakukan lagi supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, sekarang untuk percobaan yang kedua ya. Nah, kalian bisa lakukan untuk hukum 2 Newton. Silahkan lakukan secara tarikan cepat yang pertama dan secara tarikan yang perlahan. Baik, Bu. Jadi yang tadi itu yang dilakukan dari latihan gelas yang ditarik dengan kertas secara perlahan yaitu, maka gelas yang pertama ditarik secara perlahan akan menjadi secara perlahan. Maka yang kedua, tarikan tercepat, maka gelas akan mempertahankan posisinya. Ditarik dengan cepat ke belakang, maka gerakan kelereng seolah-olah mundur ke depan pada posisinya. Oke anak-anak, percobaannya sudah selesai. Sekarang Ibu akan mengambil hasil diskusi kalian. Nah, ada yang bisa ulang untuk hasil diskusi kegiatan yang pertama? Saya dulu. Ya, silakan Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hasil diskusi kami dapat menyimpulkan yaitu gelas yang ditarik secara perlahan yaitu gelas akan mengikut secara perlahan juga. Maka gelas yang kedua yang ditarik secara tercepat yaitu maka gelas akan mempertahankan posisinya. Sekian dan terima kasih, itulah kesimpulan dari kami yang dapat kami tadi. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Putri. Nah, siapa yang bisa untuk kegiatan yang kedua? Ayo Bu. Oke, Luciana, apa yang kalian dapati ketika kertasnya kalian tarik dengan cepat? Karena setiap benda mempunyai sifat inersia yaitu mempertahankan posisi kedudukannya. Maka itu dari hukum 2 Newton, Bu. Di mana jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut cenderung diam, Bu. Nah, untuk yang kedua, ketika kalian tarik secara perlahan. Karena itu juga ketika ditarik secara perlahan, maka kelerengnya diam dan dihentikan tarikan kelerengnya mundur sesuai arah tarikan. Ketika diberikan gaya dengan perlahan, kelereng itu bergerak dengan perlahan dan dengan ketat dan memiliki suatu percepatan. Ini sesuai dengan hukum 2 Newton, Bu. Yaitu ketika suatu benda diberikan gaya, maka akan cenderung mempertahankan pergerakan tersebut. Ketika diberhentikan, kelereng tersebut masih mempertahankan pergerakan sehingga diberhentikan masih bergerak maju. Ini dikarenakan memiliki sifat inersia. Oke, makasih banyak atas penyampaian untuk Luciana. Kalian bisa tepuk tangan untuk hasil diskusi kalian. Terima kasih, Bu. Penutup hari ini ada yang bisa simpulkan dari kegiatan kalian masing-masing. Saya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kami kaji dalam kedua hukum 1 Newton yaitu ketika kita menaruh kaca di atas kertas, maka gelas itu akan diam atau mempertahankan posisinya disebut kelembaban hukum. Kesimpulan yang kedua dalam hukum 2 Newton yang dapat dikaji dalam diskusi kami yaitu setiap resultan gaya yang bekerja pada suatu benda selalu sebanding dengan resultan yang berbanding massa bendanya. Oke. Kalian sudah melakukan